فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab majah bitadlil fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada. Bab tentang apa yang datang tentang tindakan keras, sikap keras, tadlil. Sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Beribadah itu siapa? Allah. Tapi tempatnya di samping kuburan orang soleh. Itu diingkari. Walaupun dia beribadahnya untuk Allah, tapi salah tempat. Tempatnya dibuatnya di samping kuburan orang soleh. Pakai faedah apa? Lantas bagaimana lagi kalau dia beribadah langsung kepada orang soleh, sedangkan beribadah sama Allah saja, tapi di tempatnya itu adalah samping kuburan orang soleh, itu diingkari. Kira-kira bagaimana lagi kalau langsung orang solehnya itu yang diibadahi? Bisa paham babnya? Munasabatul bab di kitab Tauhid, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ia bayan anna ibadatullahi indal qabri wasilatun ila syirki al-munafiqin tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah ini penjelasan bahwasanya beribadah kepada Allah di samping kuburan ini adalah perantara menuju kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Sudah nyambung dengan kitab tauhid sekarang. Karena perbuatan ini yaitu beribadah kepada Allah di samping kuburan ini adalah perantara yang akan menjatuhkan kepada lawannya tauhid, yaitu syirik. Bishahihi an Ummi Salamah, di dalam sahih an Aisyah, dari Aisyah, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Bahwasanya Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja. Ummu Salamah, ia Ummul Mukminin Hindu bintu Umayyah al-Makhzumiyah. Namanya Hindu bintu Umayyah. Ummu Salamah namanya Hindu bintu Umayyah al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Ma'atat sana Isnain wa Sittina lil Hijrah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 62 Hijriah. Zakarat bin Nabi SAW fi maradi mautihi. Dia menceritakan kepada Nabi yaitu di saat sakit yang mengakibatkan wafatnya Nabi. Artinya ini di akhir-akhir. Ummu Salamah ceritanya ketika Rasul sakit yang terakhir. Menceritakan tentang sebuah kanisa bi fathil kaf wa kasrin nun, kanisa, yaitu Ma'badun Nasoro, tempat ibadahnya orang Nasoro. Ma'bad Nasoro, tempat ibadahnya orang Kristen, gereja. Dan apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar. Jadi di dalam gereja itu kata Ummu Salamah banyak gambar yang dilihat di negeri Habasyah, Ethiopia, ketika Ummu Salamah hijrah yang pertama. Hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah. Di sana mereka melihat gereja karena di sana Nasoro orang agamanya. Cuma di sana dikasih jaminan keamanan untuk beribadah, nggak diganggu. Makanya Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah Kristen. Nah, di dalam gerejanya ada banyak apa? Gambar-gambar. Maka setelah Ummu Salamah menceritakan itu kepada Rasul, faqala, maka kata Rasul, ulaiki bifatil kaf wa kasriha, boleh dua, boleh mengkasroh, boleh memfathahkan ulaika, boleh dengan mengkasrohnya ulaiki.
Yang paling diharapkan apa? Fathah. Mereka itu adalah idza mata fihim rajulus salih, kalau ada yang mati di tengah mereka orang saleh, awil abdus salih atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun di atas kuburannya itu masjid, seperti yang dilakukan oleh para penguasa di zaman Ashabul Kahfi, karena takhidan alaihim masjidah. Wasawaru fihi tilka suwar, dan mereka gambar di dalamnya gambar-gambar itu. Masjid maksudnya tempat ibadah. Padahal yang dibangun apa tadi? Kanisa, gereja. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ar-rajulus salih wal abdus salih hadza wallahu a'lam syakun minar rawi. Ini keraguan pada rawi. Rasul itu mengatakan ar-rajulus salih atau al-abdu salih. Tilka suwar ay allati dzakarat Ummu Salamah, yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Fahaula ada min kalami Syekhul Islam yang di bawahnya. Fahaula jama'u bainal fitnatain, maka mereka itu menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatil kubur wa fitnatil tamatil, fitnah kuburan dan fitnah gambar, ya kan? Fitnah kuburan dibangun di atasnya masjid. Udah dibangun masjid, dimasukkan di dalamnya apa? Gambar-gambar. Jadi mereka menggabungkan dua fitnah, fitnah kuburan sama fitnah apa? Gambar. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dzakar al-musannif at-tawdih li makna hadis, yang disebutkan oleh penulis sebagai penjelasan untuk makna hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum anna Ummu Salamah wa sawfat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut. Beliau mensifati di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada dalam sakit yang mengakibatkan wafatnya beliau. Masyahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Apa yang beliau saksikan di tempat ibadahnya orang Nasara berupa gambar-gambar manusia. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam asbab alladzi min ajlihi takhudhu hadhihi suwar. Maka Nabi SAW pun menjelaskan sebab yang dengan itu mereka membuat gambar-gambar itu. Apa alasannya? Kenapa gambar-gambar itu dibuat oleh mereka? Karena mereka ingin mengagungkannya. Wa huwal ghulu fi ta'zimi sholihin. Alasannya adalah sikap ghulu dalam pengagungan terhadap orang saleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajid, yang mengakibatkan pada mereka membangun masjid-masjid ala kuburihim, di atas kuburan mereka. Jadi gara-gara pengakuan kepada orang soleh ini, mereka terjatuh dalam dua fitnah. Gara-gara demi mengagungkan orang soleh, dibangun di atas kuburannya masjid. Gara-gara ingin mengagungkan orang soleh, dibikin di dalamnya apa? Gambar orang soleh itu. Wanas bisuwarihim fiha, dan menegakkan gambar-gambar mereka di dalamnya. Summa bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarul khalqi syirarun nas. Kemudian Rasulullah menjelaskan hukum orang yang melakukan itu, bahwasanya mereka adalah sejelek-jelek manusia. Li'annahum jama'u baina mahdzurain fi hadzal sani, karena mereka telah menggabungkan dua kejelekan, dua pantangan dalam perbuatan mereka ini. Huma fitnatul kubur bi ittikhadhiha masajid wa fitnati ta'zimi tamathil mimma yuaddi ila syirki, yaitu kedua fitnahnya adalah fitnah kuburan dengan mereka menjadikan di atasnya masjid, dan fitnah pengagungan terhadap gambar yang mengakibatkan mereka terjatuh dalam syirik. Karena dari gambar itu, awalnya gambar itu hanya sebagai motivasi, sebagai pengingat, sebagai kenang-kenangan, ternyata ujung-ujungnya gambar tersebut yang disembah dan diibadahi oleh mereka. Munasabatul hadis al-bab, kaitan hadis ini dengan bab an-nafi dalalatul wadihata alal man'i min ibadatillah inda quburi sholihin wattikhadhiha masajid. Di dalamnya terdapat dalil yang jelas akan terlarangnya beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Nah, mereka sholatnya di mana? Di kuburan.
Iya, walaupun awalnya mereka sholatnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Di anna dzalika min fi'li nasara. Karena ini adalah perbuatan orang-orang Kristen. Wa man fa'alahu fa huwa min syiraril khalqi. Maka orang yang melakukannya dia adalah manusia makhluk yang paling jelek. Ma yustafadu minal hadis yang bisa diambil faedahnya dari sini. Iqbal yang al-ula. Nah, al-man'u min ibadatillah inda kuburi sholihin li'annahu ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Terjem. Nah, larangan dari beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Akan menuju. Dan dia adalah. Nah, larangan dari beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh karena itu merupakan perantara menuju kesyirikan dan ini perbuatan orang Nasara. Azam yang kedua. Nah, tahdis. Tahaddusu. At-tahaddusu kufaru yaf'aluhu sebagai fa'il. Jangan diaur-aur aja pakai kaidahnya lamnya lamu tahlil. Liyahzarahu al-muslimun. Nasabkan jadi liyahzarahul muslimun. At-tahaddus amma yang kalau kufar liyahzarul muslimun. Membicarakan tentang apa yang biasa dilakukan oleh orang kafir agar kaum muslimin berhati-hati. Enggak apa-apa kamu ceritakan. Orang kafir itu, orang Kristen itu kan gini. Supaya apa? Orang berhati-hati menceritakannya. Kita menceritakannya supaya orang berhati-hati dari perbuatan mereka. Yang keempat, yang ketiga. B. Suari. Nah, tahdziru minat taswir, wanasbi suar, peringatan dari menggambar dan menegakkan gambar. Walaupun bukan kamu yang menggambar, apa maksudnya? Kamu yang menggambar namanya taswir. Nasbu suar, kamu memajang gambar. Larangan dari menggambar dan memajang gambar, dua-duanya nggak boleh. Karena itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat, azam. Bana. Inda qabri rajulin salih. Min syiraril khalqi. Wa in hasunat niyatuhu. Anaman bana masjidan inda qabri rajulin salih fa huwa min syirki. Bahwasanya orang yang membangun masjid di samping kuburan orang soleh itu adalah sejelek-jelek manusia. Ya, seperti orang Nasara tadi, bangun masjid di atas kuburan. Wa in hasunat niyatuhu, meskipun bagus apanya? Niatnya. Meskipun bagus niatnya itu tetap nggak boleh. Nah, apa niat bagusnya? Tadi untuk semangat beribadah dan juga mengagungkan orang soleh. Niat bagusnya apa? Pengagungan kepada orang soleh. Memang orang soleh harus diagungkan dan dimuliakan, tapi bukan dengan cara dibangun di atas kuburannya apa? Masjid.